Shalom, selamat pagi pendengar Blessing Morning yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita akan bersama merenungkan firman Allah dengan tema Doa orang benar didengar Tuhan. Bacaan firman Tuhan dari Amsal pasal 15 ayat 29. Demikian firman Tuhan. Tuhan itu jauh daripada orang fasik, tetapi doa orang benar didengarnya. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di surga, kami akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang sudah kami baca pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan sertai kami, berikan hikmat, sehingga kami memahami kebenaran firman Tuhan, dan firman Tuhan bisa menjadi berkat dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengar firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pernah mengalami doa yang kita panjatkan rasanya tidak dijawab oleh Tuhan. Tentu ada berbagai hal yang menyebabkan doa kita tidak didengar Allah. Penyebab itu diantaranya karena orang Kristen berdoa dengan malas, tidak sungguh-sungguh dalam berdoa. Doa hanya rutinitas atau karena kewajiban. Berdoa hanya ketika ada masalah yang berat, misalnya sakit, usaha bangkrut, mengalami musibah. Tentu doa semacam itu tidak dengar Allah, karena motivasinya adalah keuntungan dirinya sendiri. Doa hanya untuk memuaskan dirinya, seperti yang tertulis dalam Yakobus 4 ayat 3. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa, karena kamu salah berdoa, sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Perhatikan Daniel dalam Perjanjian Lama. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke atas Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya, seperti yang biasa dilakukannya. Secara konsisten, Daniel berdoa 3 kali sehari, tidak tergantung sedang punya masalah ataupun tidak. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, doa adalah hal penting di dalam kehidupan kekristenan kita. Karena itu kita harus berdoa senantiasa. Tidak tergantung pada waktu, tidak dibatasi oleh tempat, di mana saja dan kapan saja. Tidak tergantung kondisi kita. Doa adalah sarana untuk kita bertemu dengan Tuhan, berkomunikasi dengan Dia, serta mencurahkan seluruh pengharapan kita kepadanya. Dan kita berharap Tuhan berkenan menjawab setiap permohonan doa kita. Bapak-Ibu Saudara yang terkasih, doa kita harus disertai dengan kebenaran. Artinya sesuai dengan kehendak Allah, dan hidup kita juga harus benar di hadapan Allah. Seperti doa Tuhan Yesus kepada Allah Bapa dalam Matius pasal 26 ayat 39. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang kau kehendaki." Melalui malaikat kemudian Yesus dikuatkan. Artinya doa itu didengar Allah meskipun penderitaan itu tetap dialami Yesus. Dalam bagian Alkitab lain ditegaskan bahwa berdoa dengan hati hancur itulah yang berkenan bagi Tuhan. Ini membuktikan sesungguhnya hati kita seperti tertulis dalam Mazmur 51 ayat 19. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk tidak akan kau pandang hina ya Allah. Bapak-Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kunci utama agar doa kita beroleh jawaban dari Tuhan adalah kita hidup benar di hadapan Tuhan dan permohonan kita sesuai dengan kehendak Allah. Kita harus hidup dalam kebenaran karena doa orang benar itu besar kuasanya. Sebaliknya, dosa adalah penghalang utama untuk memperoleh jawaban doa. Melalui renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, kiranya kita semakin bersungguh-sungguh dalam doa-doa kita dan hidup dalam kebenaran sehingga doa kita didengar Allah. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa. Terima kasih ya Tuhan, firman-Mu pada pagi hari ini kiranya mengingatkan kami
agar kami semakin bersungguh-sungguh di dalam berdoa. Dan biarlah kami semakin mencari Tuhan di dalam doa kami, dan kami boleh melihat mujizat Tuhan. Tuhan boleh menolong dalam setiap doa-doa kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan Yesus, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.